Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan kita ini kita ambil dari kitab Jannatu wan Nar. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana dahsyatnya siksaan yang ditimpakan pada penduduk neraka. Ikhwah azakumullah, di kajian lalu kita sudah bahas bagaimana dengan makanan, minuman, dan pakaian neraka. Pakaian yang dipakai oleh penduduk neraka. Dan bagaimana pula dahsyatnya azab, siksaan yang diderita, yang dirasakan oleh penghuni neraka tersebut. An-naru 'adzabuha syadid. Neraka itu siksaannya sangat dahsyat. Wa fiha minal ahwali wa alwanil adzabi. Dan di dalamnya ada berbagai jenis siksaan dan pemandangan yang mengerikan. Ma yaj'alul insanu yubdhilu fi sabilil khalasi minha nafaisa al-amwali. Sehingga seorang manusia demi terlepasnya dia, terbebasnya dia dari azab neraka tersebut, dia rela menebusnya dengan harta yang paling berharga sekalipun jika ada. Artinya ketika penduduk neraka ini melihat bagaimana dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka, seandainya lah bisa azab tersebut ditebus dengan uang, dengan harta di dunia, maka siapapun dia pasti akan berani menebus dengan apapun yang dia miliki. Dengan harta yang termahal sekalipun, kalaupun seandainya dia memiliki dunia dan seisinya, dia akan berikan itu demi terbebasnya dia dari ancaman siksa neraka tersebut. Dari sini bisa kita bayangkan ikhwah, betapa dahsyatnya siksaan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku-pelaku dosa, untuk penghuni-penghuni neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan bagaimana tak berharganya dunia ini. Tak berharganya dunia ini. Oleh karena itu ikhwah,
ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak melakukan kesyirikan. Kemudian banyak manusia yang masih melakukan kesyirikan. Ternyata ketika dia melihat bagaimana ancaman siksaan yang disediakan untuk orang-orang yang berbuat syirik, dia mau tidak mau, seandainya dia miliki, dia akan berikan itu semua. Tapi di akhirat kan tidak ada lagi, ikhwah. Manusia dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan tidak berbusana, apalagi harta. Modal manusia nanti ketika dibangkitkan itu adalah kebaikan, pahala-pahala yang pernah dia kumpulkan semasa dia di dunia. Hanya itu yang bisa digunakan sebagai penebus. Adapun harta yang lain, emas, perak, intan, berlian, rumah mewah, kendaraan mewah, tanah yang berhektar-hektar, sudah tak ada lagi pada waktu itu. Modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya pahala yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Hanya itu yang bisa kita banggakan, dan hanya itu yang bisa dijadikan sebagai alat penebus. Demikian ikhwah, tidak ada lagi harta benda. Makanya seperti yang pernah kita sebutkan, dan mungkin para pemirsa juga sering mendengar, bahwasanya nanti di hari akhirat akan ada orang-orang yang muflis, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, atadruna mal muflisu fina, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut di kalangan kita? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut adalah yang sudah ludes harta bendanya. Kata Rasulullah, enggak itu yang dikatakan muflis, enggak itu yang dikatakan bangkrut. Kalau bangkrut itu dia bisa berusaha lagi, insya Allah akan bangkit lagi. Tapi ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Apa itu? Rasulullah mengatakan, mayyati yaumal qiyamati bis salati wassiyami wassadaqat, yang nanti di hari kiamat datang membawa sekian banyak pahala salat, sekian banyak pahala puasa, sekian banyak pahala sedekah. Walakin qad syatama hadza, tapi permasalahannya dulu semasa dia di dunia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini, wa daraba hadza, pernah memukul orang ini, wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya karena dia telah pernah melakukan perbuatan zalim semasa di dunia, dia harus tebus itu dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak ada tebusan dinar dan dirham. Demikian ikhwah, tidak ada tebusan dinar dan dirham. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya neraka, maka seandainya manusia memiliki harta melimpah ruah, bahkan memiliki dunia ini, dia rela mengorbankan ini demi lepasnya dia dari ancaman neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Maka tidak akan diterima dari mereka, tidak akan bisa diterima dari mereka, yaitu emas yang memenuhi dunia, untuk menebus diri mereka. Artinya apabila ada seorang itu memiliki emas sepenuh dunia, bayangkan ikhwah, emas sepenuh dunia, berapa miliar ton itu kan. Seandainya seseorang memiliki emas sepenuh dunia, kemudian dia melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, maka emas yang sepenuh dunia ini dia akan rela melepasnya agar dia tidak disiksa. Tapi siapa yang memiliki emas sepenuh dunia? Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Artinya apapun akan dikorbankan demi dia terlepas dari azab yang mengancam dia. Wa qala al-haqqu fi hadzal ma'na. Berfirman Allah dalam makna ini dengan makna yang sama.
Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi azab yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Seandainya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki harta, seandainya mereka memiliki harta, semua harta yang ada di muka bumi ini, ditambah lagi dengan yang semisalnya, berarti harta yang dia miliki 2 kali harta sepenuh dunia, sepenuh bumi ini. Kemudian dia gunakan untuk menebus dirinya agar tak diancam azab neraka, ma tuqabbila minhum. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tebusan itu. Tak akan diterima. Walahum adzabun alim, dan untuknya azab yang sangat pedih. Al-Maidah ayat 36. Kita bisa bayangkan, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kalau yang tadi yaitu emas sepenuh bumi. Ayat kedua, semua harta yang ada di muka bumi. Ditambah lagi dengan yang sama. Berarti dua kali lipat harta yang ada di muka bumi ini. Dia gunakan itu untuk menebus dirinya agar tak diazab, ma tuqabbila minhum. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, untuknya azab yang pedih. Pengadilan Allah, ikhwah. Pengadilan ilahi ini tidak bisa pakai tebus-tebus. Tak ada sogok-sogok, tak ada suap-suap. Yang salah, yang ditetapkan untuk disiksa, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggugat. Tidak ada, ikhwah. Karena sesungguhnya keputusan ilahi itu keputusan yang adil. Bahkan orang yang disiksa sekalipun, mereka tahu mereka itu layak untuk disiksa. Makanya ikhwah, orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka tidak bisa menyesalkan siapapun. Mereka hanya bisa menyesali diri mereka sendiri. Demikian. Mereka tidak akan mengatakan hukum Allah itu tidak adil. Mereka mengatakan adil. Mereka mengatakan bahwasanya yang diazabkan, yang disiksaan yang ditimpakan pada mereka, ya memang layak mereka lakukan. Dikarenakan ulah mereka sendiri. Makanya yang mereka rasakan, yang mereka sesali diri mereka sendiri. Disitulah penduduk neraka itu merasa mereka sangat menyesal dengan diri mereka sendiri, plus mereka sangat merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Bahwasanya nanti di hari kiamat nanti Allah akan datangkan orang yang paling bahagia di muka bumi, tapi dia penduduk neraka di akhirat. Ya, Allah akan datangkan orang yang paling bahagia di muka bumi. Dia merasakan paling bahagia. Ya, mungkin dia rasakan harta yang melimpah ruah, jabatan yang tak ada seorang pun yang bisa menggugatnya, sangat dihormati oleh orang. Pokoknya semua kenikmatan dunia Allah berikan kepada dia. Semua kenikmatan kebahagiaan dunia Allah berikan kepada dia. Orang yang paling merasakan nikmat dunia sepanjang sejarah umat manusia, dialah orang yang paling merasakan paling bahagia dalam menikmati dunianya. Tapi sayangnya dia penduduk neraka. Lantas didatangkanlah orang seperti ini. Fayusbahu finnari sabaghatan. Lantas orang ini dicelup ke neraka sebentar aja. Celup, kemudian angkat lagi dah. Sebentar, hanya 1 detik. 1 detik, 2 detik. Intinya enggak lama. Celup, kemudian diangkat lagi. Hanya sekali itu aja. Summa yuqalu. Lantas dikatakan kepada orang ini, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattun?
apakah ini maksudnya setelah dicelup ya? Setelah dia dicelup di api neraka sebentar, kemudian dikeluarkan, Allah bertanya kepada dia, "Hei anak Adam, apakah kamu merasakan kenikmatan dan kebaikan semasa di dunia? Apakah kamu, nah sekarang setelah kamu dicelup dengan neraka ini, apakah kamu merasakan kenikmatan dunia? Apakah kamu merasakan kebaikan? Hal marra bika na'imun qattun? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?" Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Dia katakan, demi Allah ya Rabb, tidak pernah. Bayangkan ikhwah. Ini kalau kita ibaratkan dengan ibarat yang kecil ikhwah. Misalnya kita seorang yang nggak tahan pedas, dia menikmati, wah hidangannya nikmatnya sangat luar biasa, dia sangat suka dengan hidangan tersebut. Tapi di akhir gigitan tergigit dia cabai rawit, kira-kira gimana? Hilang semua kenikmatan yang tadi itu. Padahal tadi dia sangat lahap makannya, menikmati. Dia kata, Masya Allah ini sangat nikmat makanannya, masakannya sangat lezat. Tapi sayangnya di akhir gigitannya tergigit dia cabai rawit, sementara dia tidak tahan cabai sama sekali. Bayangkan apa yang terjadi? Hilang semua kelezatan yang dirasakannya sebelumnya. Itulah neraka ikhwah. Itu masih cabai rawit. Para ikhwah tahu kan cabai rawit kecil tapi pedasnya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu masih urusan cabai. Bisa menghilangkan semua kenikmatan, kelezatan, makanan-makanan yang terlezat sama sekali, yang paling lezat. Tapi ternyata dengan cabai rawit, ini untuk orang yang nggak tahan cabai ya, bukan untuk orang yang tahan cabai. Yang tahan cabai, Masya Allah, tambah nikmat bagi dia. Ini untuk orang yang tidak tahan cabai. Begitu digigit, wasuh, Masya Allah, itu masih cabai. Bagaimana dengan dahsyatnya azab neraka ikhwah? Kenikmatan, kebahagiaan yang dia rasakan, ya, yang dia rasakan semasa di dunia, kemewahan, ya, harta yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, istri-istri yang Masya Allah cantik jelita, anak-anak yang ganteng-ganteng, gagah-gagah. Intinya semua dirasakan kenikmatan tersebut. Tapi sayangnya dia musyrik, sayangnya dia kafir. Ketika dicelup, sekali celup saja di neraka, hilang rasa-rasa itu semua. Begitulah dahsyatnya neraka. Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun. Wahai anak Adam, apakah kamu ada merasakan kebaikan? Apakah sekarang kamu ada merasakan kenikmatan? Yaqul la wallahi ya Rabb, demi Allah enggak ya Allah, hilang semua. Itulah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innaha lahadhatun qalilatun tunsa aktsarul kuffar na'iman kulla awqatis sa'adati wal hana. Itulah hanya sesaat, hanya saat yang sangat singkat. Maksudnya celupan ke neraka tadi itu hanyalah saat yang sangat singkat. Hal itu bisa melupakan, ya, umumnya orang kafir akan melupakan seluruh hari-hari, waktu-waktu dia yang bergembira, waktu-waktu kenyamanan yang pernah dia rasakan, hilang semuanya. Wa fis sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ahwani ahlin nari azaban. Allah berbicara kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya, yang paling ringan. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Allah berkata nih kepada penduduk neraka yang mendapat vonis hukum teringan di antara seluruh penduduk neraka. Allah berkata kepada orang ini, seandainya engkau memiliki dunia, seandainya dunia itu ada di genggamanmu,
Seandainya dunia itu milikmu, demikian juga semua isinya itu milikmu, apakah kamu rela mengorbankan itu semua demi agar engkau terbebas dari azab yang paling ringan itu? Fayaqulu na'am. Dia mengatakan, tentu ya Allah. Fayaqul, lantas Allah mengatakan, aradtu minka ahwanu min hadza. Padahal dahulu aku hanya menginginkan, enggak menginginkan itu, aku menginginkan sesuatu yang jauh lebih ringan daripada itu. Daripada dia harus menyerahkan semua hartanya, semua dunianya. Sungguh itu tidak aku minta kepadamu semasa di dunia. Tadi kan disebutkan, apabila engkau memiliki dunia dan seisinya, apakah engkau rela mengorbankannya agar engkau terlepas dari azab neraka yang paling ringan itu? Kata laki-laki ini, iya. Kata Allah, loh sebenarnya dahulu aku nggak meminta itu loh dari kamu. Itu terlalu berat, bahkan mungkin kamu nggak sanggup. Tapi aku meminta yang jauh lebih ringan dari itu semua. Wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik wala adkhulukan nar. Waktu itu engkau berada di tulang sulbinya Adam. Apa isinya yang aku minta dari kalian? Jangan mensekutukan aku, itu saja, nggak banyak yang ku minta. Dan kamu dan kalian tidak akan kumasukkan ke neraka. Permintaanku hanya satu di masa kalian berada di tulang punggungnya Nabi Adam, tulang sulbinya Nabi Adam. Apa itu? Jangan kamu mensekutukan aku. Titik, selesai. Hanya satu permintaan. Itu yang kuminta dari kalian. Kalau kalian sudah lakukan itu, maka aku tidak akan masukkan kalian ke dalam neraka. Ringan sebenarnya ikhwah. Hanya itu yang dahulu kuminta darimu. Bukan hartamu, bukan semua hartanya yang kuminta. Bukan semua hartamu, bukan semua family-familymu yang kuminta, kerabat-kerabatmu, orang-orang yang kau cintai. Bahkan aku juga tak minta nyawamu. Tidak minta. Aku hanya meminta darimu satu hal, yaitu jangan sekutukan aku. Engkau akan kumasukkan ke surga. Tapi fa'abaita illa syirik. Tapi ya, engkau enggan. Engkau enggak mau. Yang maumu hanya mensekutukan aku. Ya sudah, rasakan. Demikian ikhwah. Jadi permasalahan orang-orang yang masuk ke neraka ini ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka. Orang-orang yang masuk ke neraka ini ikhwah, bukan hanya yang dirasakannya siksaan api neraka, tapi juga kehinaan, penyesalan, semua berkecamuk menumpuk dalam hati penduduk neraka itu ikhwah. Beda dengan di dunia. Di dunia ada orang-orang yang dimasukkan penjara, tapi dia merasa dia benar, dia tetap tegar. Bahkan dia menikmati, bisa menikmati keterasingannya dia dalam penjara. Demikian. Kalaupun dia disiksa, ya mungkin yang dirasakan fisiknya saja. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika mereka disiksa gara-gara dia kalimat tauhid yang mereka yakini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu disiksa kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disiksa mereka itu adalah mereka itu disiksa ya fisiknya. Sakit ya sakit, tapi ada kenikmatan yang mereka rasakan melebihi ruang batas waktu, gitulah kira-kira, yaitu kenikmatan iman. Demikian ikhwah, disiksa tapi saya sedang berjuang, saya harus berjuang untuk membela kebenaran ini. Terbayang dia surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disiksanya fisik, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia difitnah hingga masuk penjara. Apa kata beliau? Fa in qataluni faqat li syahadah, fa in sajaruni fasijil khalwah. Kalau mereka penjarakan aku, penjara itu khalwat. Aku bisa berkhalwat antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, membaca Quran dan seterusnya. Fa in sajaruni fasijil khalwah. Kalau mereka penjarakan aku, maka itu khalwatku terhadap Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in qataluni faqad li syahadah. Kalaupun mereka bunuh aku, terbunuhnya aku ini posisinya syahid, mati syahid.
Demikian ikhwah. Jadi permasalahan di dunia itu sangat beda. Di akhirat penduduk yang orang-orang yang divonis masuk neraka itu bukan hanya merasakan dahsyatnya azab neraka, tapi merasakan dahsyatnya penyesalan yang sangat luar biasa. Merasakan bahkan dahsyatnya hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malunya mereka. Allah hanya katakan, "Aku hanya minta satu, jangan kalian sekutukan aku, hanya itu ku masukkan kalian ke surga." Tapi kalian tidak mau. Kalian maunya mensekutukan aku. Itulah dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita lihat lagi ikhwah. Inna syiddatan nari wa haulaha tafqidul insanu sawabuh. Tufqidul insanu sawabah. Sesungguhnya dahsyatnya neraka, dahsyatnya adab neraka ini, dan pemandangan yang mengerikan dalam neraka ini bisa menghilangkan akal warasnya manusia. Kenapa? Wa taj'aluhu tajudu bikulli ahbabihi liyanjuwa minan nar. Dan dia akan rela mengorbankan orang-orang yang dia cintai hanya untuk agar dia terbebas dari api neraka. Bayangkan ikhwah. Kalau harta okelah, udahlah harta. Tapi ada yang lebih parah. Bahkan ketika dia mengetahui dia diancam masuk neraka dan dia akan diadab dalam api neraka, dan dia sudah lihat langsung bagaimana dahsyatnya api neraka, jangankan harta ikhwah, orang-orang yang dia cintai, dan dia juga tahu bahwasanya orang-orang itu mencintai dirinya, ini pun rela dia korbankan. Yang penting dia bebas dari neraka. Sampai seperti itu ikhwah dahsyatnya. Kita bisa bayangkan itu ikhwah. Berapa orang-orang yang banyak yang cinta dengan anaknya, tapi dia rela berkorban, menebus dirinya demi anaknya selamat di dunia ikhwah. Tapi nanti tidak. Saking dahsyatnya itu. Saking dahsyatnya. Luar biasanya azab. Orang-orang yang dia cintai pun tidak masalah bagi dia untuk untuk dijadikan sebagai tebusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Sungguh para pelaku-pelaku dosa pada hari itu. Sungguh para pelaku-pelaku dosa pada hari itu, law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Seandainya siksaan yang mereka lihat itu bisa ditebus, mereka akan tebus siksaan tersebut dengan mengorbankan anak-anaknya sendiri. Wa sahibatihi wa akhi. Bahkan mereka akan rela mengorbankan, rela akan menjadikan istri sebagai tebusan agar dia tidak mendapatkan azab. Wa akhi, dan juga dia rela menjadikan saudara-saudaranya menjadi tebusan. Wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Demikian ikhwan, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kalaupun dibolehkan, dia korbankan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Udahlah nih sebagai tebusan, yang penting aku tak diazab. Dan dia mau bisa melakukan itu. Hilang akal warasnya. Karena apa ikhwah? Melihat dahsyatnya azab. Ketika mereka menderita azab, ketika mereka disiksa dalam api neraka, begitulah dahsyatnya. Kemudian kalla innaha lazza. Kata Allah, nggak bisa. Kamu tak bisa jadikan sebagai tebusan. Apapun tak bisa kamu jadikan sebagai tebusan untuk membebaskan dirimu dari azab neraka. Kalla innaha lazza. Lazza. Sungguhnya innaha lazza. Ini adalah neraka yang menyala-nyala. Nazza'atul lisyawa. Di mana neraka yang menyala-nyala ini mampu mengelupaskan kulit kepala.
Itulah ikhwah. Yang menandakan dua kalimat ini menandakan ini tidak akan pernah diterima. Tapi orang-orang mujrim ingin, kalau seandainya boleh dia lakukan itu, tapi tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwah, yang pertama tadi, seandainya mereka memiliki emas sepenuh dunia. Yang kedua, seandainya mereka memiliki harta semua yang ada di muka bumi, memiliki dunia dan isinya, ditambah satu lagi, jadi 2 kali dunia untuk menebus itu. Yang terakhir yang paling parah, yaitu seandainya mereka dibolehkan untuk menebus agar tidak menerima siksaan api neraka, tapi dengan cara mengorbankan orang-orang yang dia cintai, istri, anak, ayah, ibu dan segala macamnya, mereka juga akan rela melakukannya. Kata Allah, kalla innaha lazon, ada itu tidak bisa. Innaha lazon, ini neraka yang menyala-nyala, nazza'atul lisyawa, yang akan mengelupaskan kulit kepala. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini Allah menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya, mengerikannya neraka itu ikhwah. Sampai seperti itu sikap manusia agar dia bisa terbebas. Itulah ikhwah, dahsyatnya yang sangat luar biasa. Para pemirsa sekalian, mungkin para pemirsa yang masih mengingat kajian kita waktu judulnya judul kita yang pertama lupa. Ya, terkait dengan alam barzakh, ya, alam barzakh, perjalanan setelah kematian. Ya, kita ada beberapa setahun lebih itu ikhwan, setahun bahkan 2 tahun perjalanan setelah kematian. Ingat, ketika seorang manusia berada di alam kuburnya dan dia tidak berhasil melewati ujian yang terakhir, yaitu 3 pertanyaan. Marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Maka orang ini kan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab kubur yang disediakan untuk dia yaitu adanya palu. Palu ini kalau dipentungkan ke gunung, niscaya gunung akan menjadi debu. Demikian. Belum lagi yang Allah bukakan pintu neraka supaya panasnya menerpa, bertiup ke dalam kuburan tersebut, supaya racun-racun neraka itu bertiup. Begitu ikhwah, siksaan yang sangat luar biasa di alam barzakh. Begitupun apa doa mereka? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat. Artinya gini, secara implisit, ya, mereka yang sedang diazab di alam kubur, mereka memilih ya mendingan seperti inilah ketimbang nanti di neraka jauh lebih dahsyat. Sampai seperti itu ikhwan. Padahal azab kubur sendiri itu sudah dahsyat. Tapi ketika mereka melihat, karena kan pintu neraka dibuka, kamu lihat itu neraka. Demikian. Mereka sudah tahu, melihat langsung bagaimana azab yang sangat luar biasa, yang mengerikan. Melihat itu apa kata mereka? Rabbil tuqmisah, ya Allah jangan terjadi hari kiamat. Udah begini aja. Begitu. Padahal begini aja itu adalah siksaan azab kubur yang juga sangat dahsyat. Ikhwah, siksaan azab kubur itu, azab kubur saja sudah sangat dahsyat. Bagaimana dengan neraka? Sampai penduduk kubur merasa, aduh ini lebih parah lagi di neraka nanti. Mendingan begini aja. Padahal dia sedang diazab. Dia lebih memilih bersabar dengan azab kubur ketimbang azab neraka. Begitulah dahsyatnya perbandingannya. Azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang durjana, para mujrimun, para kufar, dan orang-orang yang musyrik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza al-'adzabul ha'il al-mutawasilu yaj'alul hayata haula'il mujrimin fit tanghisid daim wa alamil mustamir. Inilah azab yang dahsyat, yang terus menerus, yang menjadikan kehidupan para pelaku-pelaku dosa tetap senantiasa merasakan azab dan kesengsaraan yang takkan pernah putus.
dahsyatnya itu takkan pernah putus selamanya. Itulah ikhwah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya azab yang akan diderita oleh para penghuni-penghuni neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tapi kita masuk pada yang lain, yaitu suwarum min adzabihim. Di sini penulis menyebutkan tentang jenis-jenis azab neraka. Jenis-jenis azab neraka. Yang pertama terkait dengan tafawutul adzabi ahlin nar. Adanya klaster azab, ya, adanya perbedaan tingkatan azab yang akan diterima oleh penduduk neraka. Jadi seperti yang pernah kita sebutkan bahwasanya lil jannati darajat, bahwasanya surga itu ada derajatnya ke atas. Walin nari darokat, sementara neraka juga punya tapi tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Demikian ikhwah. Jadi penduduk neraka itu ada tingkatan-tingkatan azabnya. Lamma kanatin naru darokat ba'duha asyaddu azaban wa haulan min ba'd. Karena neraka memiliki tingkatan ke bawah, di mana semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Kana ahluha mutafawituna fil azab, berarti penduduknya juga memiliki perbedaan azab. Tingkatan mereka akan disiksa sesuai dengan tingkatan-tingkatan siksaan mereka. Wa fil hadits alladhi yarwihi Muslim wa Ahmad an Samurah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dari Samurah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, min ahman qala fi ahlin nar, Nabi SAW berkata kepada penduduk neraka, inna minhum may ya'khudhuhun naru ila ka'bih. Sungguhnya di antara mereka penduduk neraka tersebut ada yang api neraka itu sampai mata kaki. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi. Di antaranya juga ada yang dibakar sampai lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu fi hajzatihi. Ada juga yang di nerakanya itu membakarnya sampai pinggulnya. Wa minhum ta'khudhu ila tarqutihi. Di antara mereka ada yang diadab sampai tarkut. Tarkut ini tulang ini, ya, di bawah dagu ini, di sini dadanya ada tulang. Nah ini tulang, biasanya kalau orang salah jatuh, ya patah ini. Tulang paling atas nih. Tulang apa namanya? Ini tulang tarkut dalam bahasa Arab. Ya, tulang bahu. Tulang. Nah inilah dia yang biasanya kalau orang kurus kelihatan tuh. Nah, itulah yarkut namanya. Di antara mereka ada yang disiksa sampai yarkutihi, tarkutihi. Wa fi riwayatin ila unuqih, dalam riwayat yang lain yaitu sampai ke lehernya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian waqad haddatsana Rasulullah an akhafi ahli nari adzaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita azab yang paling ringan penduduk neraka. Wa fi sahihil Bukhari an Nu'man bin Bashir, dalam kitab Sahih Bukhari dan Nu'man bin Bashir dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya azab neraka yang paling ringan di hari kiamat, li rajulin tudha fi akhmasi qadamaihi jumratun yaghli biha dimaghuhu, yaitu seorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya sebutir bara api neraka, tetapi itu sudah cukup untuk menggelegakkan otaknya. Bayangkan ikhwah, kalau inilah manusia, ya, ini manusia, kemudian di bawahnya diletakkan sebutir bara neraka, sudah cukup untuk menggelegakkan otak kepalanya.
Bayangkan, padahal antara kaki, telapak kaki dengan kepala itu kan jarak yang paling jauh. Yang paling jauh saja sudah menggelegak. Gimana dengan yang diantaranya, yang makin dekat? Begitulah dahsyatnya ikhwah. Demikian. Itu azab yang paling ringan. Ya, itu azab yang paling ringan. Lantas apa lagi? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bertemu di Studio Roja insya Allah. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan dahsyatnya siksa penduduk neraka. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah, Ustadz, apakah jika kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal bisa benar-benar menjauhkan anak, maksudnya bisa menjauhkan mereka dari api neraka? Sebatas apa kesolehan anak yang diterima doanya? Dan sejauh manakah manfaat kita membaca surat Al-Mulk dalam melindungi siksa kubur? Apakah harus setiap malam membacanya? Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Naam. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, terkait dengan doa untuk orang tua. Dasar yang pertama, dan ini dasar yang sangat ma'ruf lah di kalangan kaum muslimin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekahul jariyah, sedekah jariyah, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Ingat, anak soleh yang mendoakannya. Mengapa harus anak soleh di sini yang mendoakan? Karena tidak ada yang mendoakan orang tua itu selain anak yang soleh. Anak yang tidak soleh dia tidak akan mendoakan orang tuanya. Dia tidak akan peduli dengan orang tuanya. Makanya ikhwah, anak yang soleh ketika dia mendoakan orang tuanya jelas sangat berpengaruh dengan jangan menjauhkan orang tuanya dari neraka, atau meningkatkan, menaikkan posisinya nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis di mana ada orang tua yang ketika dia ditempatkan tempat yang tinggi, lantas si orang tua ini merasa, ya Allah kok bisa dapat seperti ini? Apa kata Allah? Ini dikarenakan istighfaru waladukalak. Ini dikarenakan istighfarnya anakmu untuk dirimu, dikarenakan doa dari anak-anak yang soleh. Demikian ikhwah. Secara umum semua doa kaum muslimin itu berpengaruh terhadap si mayit, bermanfaat terhadap si mayit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang beriman setelah mereka berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu beriman dibandingkan kami. Itu secara umum. Itu satu. Yang kedua ikhwah, kalau kita lihat isi daripada doa yang kita ucapkan dalam sholat jenazah, itu kan semua doa. Walaupun antara kita dengan si mayit tidak ada hubungan kerabat sama sekali, tapi kita berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Demikian juga doa yang lain, Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana, Allahumma man ahyatahu minna, dan seterusnya. Itu kan semua doa untuk si mayit. Padahal sama
Kita tidak ada hubungan apa-apa dengan si mayit. Tidak ada kerabat juga, tidak ada tetangga. Tapi ternyata itu disyariatkan, dan tentunya apabila syariat sudah menetapkan boleh disyariatkan, berarti itu ada manfaatnya. Terlebih lagi kalau doa itu doa dari seorang anak. Terlebih lagi kalau doa tersebut dari doa anak yang soleh. Karena ikhwah, anak yang soleh mengetahui caranya bagaimana doa tersebut dikabulkan. Itu ikhwah. Karena pada dasarnya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Allah yang mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, minta kepadaku, ud'uni, minta kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Seorang anak ketika meminta kepada Allah agar diampunkan dosa orang tuanya, disayangi orang tuanya, diluaskan kuburannya, dimasukkan ke surga, ya, ini termasuk. Demikian ikhwah, itu termasuk doa dan Allah akan kabulkan. Jadi pada dasarnya semua doa kita dimakbul. Hanya saja harus tak terkabulnya doa itu dikarenakan ada pantangan-pantangan yang kita lakukan, ikhwah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rajulun yutulis safar, seorang yang jauh safarnya, asy'atha wa aghbar. Asy'atha wa aghbar artinya rambutnya kusut, wa aghbar bajunya sudah berdebu. Yamuddu yadahi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit. Sementara mengangkat kedua tangan ke langit ini merupakan salah satu adab dalam mustajabnya doa. Safar juga mustajab doa. Salah satu ada 3 hal yang tidak akan ditolak doanya, yaitu da'watul musafir, doa orang musafir. Kemudian yamudu yadahi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit. Wa yaqulu ya Rabb, dia katakan wahai Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, mat'am haram wa masyarabu haram wa malbasuhum haram wa hudiya bil haram. Tapi sayangnya makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, mengkonsumsi yang haram. Fa anna yustajabulah, gimana bisa dikabulkan doanya? Jadi sejauh mana terkabulnya doa tersebut, sejauh mana si anak tersebut tidak memakan makanan yang haram, sejauh mana dia meninggalkan maksiat. Jadi ikhwah, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka otomatis apalagi maksiat tersebut terkait dengan makan yang haram, baju haram didapat dari yang haram, minumannya haram. Sudahlah cara mendapatkan uang untuk membeli minuman itu haram, minumannya pun haram, double haram. Maka akan membuat doa kita itu menjadi tumpul. Yang tadinya sebenarnya sudah runcing, itu yang membuat tumpul. Atau Ibnu Qayyim mengibaratkan sebenarnya doa itu ibaratkan anak panah yang tajam. Tinggal tangan yang menariknya digusur. Kalau tarikan di tali senarnya itu lemah, maka anak panah akan melesat hanya sedekat. Tapi kalau tangan yang menariknya itu kencang ke belakang, maka anak panah ini akan melesat tajam, bahkan bisa membunuh siapa saja. Berarti tangannya, siapa tangan ini? Kitanya. Doanya itu makbul, doanya itu tajam. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya, doa yang soleh insya Allah makbul, insya Allah. Makanya banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang tua kita. Ada yang bertanya, lantas kenapa nggak disebutkan doa suami ke istri atau istri ke suami? Ikhwah, apabila kita meninggal tinggallah istri, ya bisa saja istri menikah lagi, dia sudah lupa dengan kita. Seorang suami meninggal istrinya, mungkin pada waktu itu dia nangis-nangis, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun dia menikah lagi, sudah lupa dengan istrinya. Tapi kalau anak kan tidak. Kenapa nggak doa orang tua ke anaknya? Biasanya umumnya orang tua lebih dahulu meninggal ketimbang anaknya. Makanya Rasulullah sebutkan waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Demikian ikhwah. Jadi semua apabila doa itu semakin tajam, maka bagaimana ikhwah? Makannya harus yang halal, kemudian melakukan adab-adab berdoa, kemudian mencari waktu-waktu mustajab, mencari juga tempat-tempat yang mustajab, insya Allah. Kemudian wala ya'jal, jangan tergesa-gesa, artinya jangan ingin segera untuk dikabulkan, sehingga
kita tidak lagi mendoakan. Demikian ikhwah. Adapun mengenai membaca surat Tabarak ya, Al-Mulk untuk menghindarkan kita dari azab kubur, ya dibaca setiap hari. Upayakan setiap hari. Demikian, diupayakan setiap hari. Karena setiap doa-doa khusus yang rutin itu dibacanya setiap hari. Doa mau tidur, doa setelah tidur dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Aryani di Majalengka. Ibu Arini di Majalengka, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ibu. Oh ya, izin bertanya, Ustadz. Ya. Bagaimana dengan seorang suami yang sudah berjanji berkali-kali terhadap istri bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama, akan tetapi dia malah mengingkari janji? Pertanyaan saya, bagaimana di hari kiamat nanti pertanggungjawabannya, Ustadz? Karena saya benar-benar sakit hati, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Mengenai janji yang tidak ditepati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik thalathan. Ayatul munafik thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadhiba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri janjinya. 3 tanda-tanda munafik. Permasalahannya adalah apakah ada di antara kita yang gak pernah berbohong seumur hidup, tak pernah tak pernah berkhianat seumur hidup, tidak pernah mangkir dari janji seumur hidup? Saya kira hampir semua kita melakukannya. Saya pernah tanyakan ini, siapa di antara jamaah sekalian yang gak pernah bohong seumur hidupnya sampai saat ini? Siapa di antara jamaah yang tidak pernah berkhianat seumur hidupnya sampai saat ini? Siapa di antara jamaah yang tidak pernah mungkir dari janjinya sampai saat ini seumur hidup? Siapa? Gak akan ada, ikhwah. Jadi apa munafik semua kita ini? Enggak. Karena di situ kalimat idza haddatsa, apabila dibicara dia bohong. Sering berbohong. Bicara bohong. Apabila diberi amanah dia mungkin dia khianat. Itu saja kelakuannya, berkhianat. Demikian juga wa idza wa'ada akhlafa, suka mengingkari janji, pungkir dari janji, sering pungkir dari janji. Sudah menjadi kebiasaan. Ini yang dikatakan tanda-tanda orang munafik. Demikian ikhwah. Adapun kalau seorang istri dia sudah janji dengan suaminya dengan satu janji, sebenarnya tergantung janjinya, isi janjinya. Apabila janji suami itu terkait dengan pemberian sesuatu, kemudian dia selalu pungkir, misalnya insya Allah nanti pulang safar abang belikan gamis, misalnya jilbab. Udah berkali-kali setiap mau pergi safar janji, tapi tak juga, udahlah ibu maafkan saja, ya kan masih banyak gamis di rumah. Dan saya yakin nggak ini janji ini yang membuat wanita yang paling sedih biasanya janji terkait tidak selingkuh dengan perempuan lain. Ini biasanya yang membuat seorang istri itu sangat terpukul. Kalau ada seorang suami pergi kerja sekian hari, sekian tahun, seorang istri itu bisa bersabar asalkan uang belanjanya tetap dikirimkan. Bahkan ada yang tak mengirim uang belanja, tetap sabar menunggu. Tapi mereka tidak bisa sabar walaupun hanya sehari, bahkan walaupun hanya setengah hari.
kalau terdengar suaminya dengan wanita lain. Itu permasalahannya biasanya. Kalau seperti ini saran saya. Kalau seandainya memang janjinya itu yaitu seperti itu tadi. Kalau ternyata memang si suami dengan wanita lain, maka yang itu berulang-ulang, maka ibu sebagai istri, saran saya coba diskusi dengan suami. Kalau memang suami dia merasa tidak cukup dengan satu istri, relakanlah dia menikah lagi daripada dia melakukan perzinahan. Tapi kalau suami tidak maunya berzina, maunya jajan sana sini, enggak deh. Biasanya para suami ini dia akan menangis menyesal kalau ketahuan. Kalau ketahuan dia akan, oh iya maaf deh, abang ketahuan abang salah segala macam. Biasanya begitu tuh. Udah adik mau apa? Rumah ini udahlah atas nama adik, semua aset kita untuk nama adik. Biasanya tuh begitu tuh. Kalau seandainya ketahuan, kalau nggak ketahuan lancar dia. Jadi kalau berkali-kali janji nggak melakukan lagi perzinahan, nggak laku lagi, maka saran saya ini, ibu buat perjanjian yang memberatkan dia. Karena ikhwah, sebenarnya syariat kita itu memberikan hukuman-hukuman untuk pelaku maksiat, seperti yang membunuh dibunuh. Itu bukan membunuhnya sebenarnya. Itu sebenarnya agar orang yang ada niat untuk membunuh dia mengurungkan dirinya. Kenapa? Karena dia akan mendapat ancaman bunuh. Makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya pada kisos itu kan membunuh orang yang membunuh. Itu ada kehidupan. Artinya orang ketika emosional dia nggak sembarangan bunuh. Ketika memikirkan bahwasanya aku nanti kena bunuh kalau aku membunuh orang, akhirnya dia punya kekuatan untuk mengurungkan niatnya itu. Makanya ya, pencuri mungkin sudah ada orang yang memang hobi mencuri, dengan adanya potong tangan sebenarnya mungkin satu orang yang dipotong, yang lainnya bisa mengurungkan diri untuk mencuri. Jadi kekuatan tahannya itu lebih kuat. Kenapa? Ada hukum yang akan ditegakkan. Coba di Indonesia kan tidak ada seperti itu, tidak ada rajam, tidak ada yang lain. Ibu buat MOU dengan suami ibu, kasih persyaratan yang memberatkan dia, dan saya yakin dia mau. Kenapa? Karena ketahuan. Kalau memang itu. Tapi kalau masalahnya masalah janji-janji yang ekonomi segala macam, udah maafkan sajalah bu, ya maafkan, doakan ya semoga dia tetap berada di jalan yang lurus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.